dalam artian mudah diajak berkomunikasi. Iya, Bersosial. bersosial. Oke. Bersosial. Itu saya nggak malu-malu, Mas. Oke. Jadi saya ketemu orang baru, saya ya itu mencair gitu, Oke. bersosialisasi gitulah Langsung sama. join the club. Yes, ya gitu. Jadi Enjoy kayak the vibe. enjoy aja gitu Ya, loh. oke, Karena baik. orangnya pede gitu kan. Oke. Karena kita di ilmu komunikasi, khususnya di UII, Oke. itu ada international program dan non international program Atau reguler. kita reguler ya yang biasa kita kenal ya. Ya. Jadi ilmu komunikasi itu enggak apa ya, matematikanya tidak terlalu mendalam banget gitu, Tidak complicated tidak juga. ya, betul, bisa dibilang kayak gitu. Udah? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan Haze. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, halo semuanya, dimanapun kalian berada. Nama saya Fahrul Julian. Saat ini sebagai mahasiswa Mahasiswa di Universitas? di Universitas Islam Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu saat ini belajar atau prodi apa sih di kampusnya atau di UI? Saya di UII prodinya Ilkom. Ilkom adalah Ilmu Komunikasi, ilmu komunikasi. dan saat ini menempuh pendidikan di semester 7 Oke, semester 7 berarti semester akhir. menuju akhir. Menuju akhir. Betul. Iya. Berarti kemarin lancar dong. Awalnya udah selesai sempronya, seminar proposalnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekarang lagi menyusun skripsi. Yes. Oke. Kita kembali ke zaman-zaman sebelum masuk kuliah kali ya. Masuk zaman ketika masih SMA, ya kan? Yoi. Dulu alasannya masuk ilmu komunikasi itu apa sih sebenarnya? Oke. Alasan kuat Ya. kenapa saya milih ilmu komunikasi, karena saya adalah orang yang sangat pede, dalam artian mudah diajak berkomunikasi. Berkomunikasi. Iya, Bersosial. bersosial. Oke. Bersosial. Itu saya nggak malu-malu, Mas. Oke. Jadi saya ketemu orang baru, saya ya itu mencair gitu, Oke. bersosialisasi gitulah Langsung sama. join the club. Yes, ya gitu. Jadi Enjoy kayak the vibe. enjoy aja gitu Ya, loh. oke, Karena baik. orangnya pede gitu kan. Oke. Jadi berarti sekarang belajar ilmu komunikasi, ya kan? Alasannya adalah karena mempunyai kepedean yang lumayan bagus, gitu kan? Kemudian ilmu komunikasi secara besar tuh belajar apa sebenarnya? Oke. Ilmu komunikasi belajar apa? Iya, secara garis besar aja. Oke. Jadi secara garis besar ya, ilmu komunikasi itu mempelajari tentang public speaking, Mas. Oke, public Iya. speaking. Oke. Public speaking itu ya bagaimana kita berkomunikasi Berkomunikasi dengan baik dan benar. di hadapan Banyak orang. Yoi. Contohnya public speaking itu misalkan kita ketika presentasi di kelas waktu SMA, kita sering kan tugas kelompok terus kita presentasi. Iya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik di depan siswa-siswa yang lain, tentunya Iya. kita harus mempunyai skill yang namanya public speaking itu. Betul. Oke. Banyak juga yang tanya kepada saya bahwa yang namanya komunikasi kan berarti butuh bahasa. Apakah di ilmu komunikasi itu perlu mempunyai kemampuan bahasa Inggris atau tidak? Kan kadang anak-anak yang SMA atau anak-anak calon mahasiswa yang mau masuk ke prodi ilmu komunikasi banyak berpikir kayaknya ilmu komunikasi ini harus punya skill bahasa Inggris dulu deh. Kalau nggak punya nanti gimana dong ngikutin perkembangan, ngikutin pelajaran mata kuliah segala macam. Apakah skill bahasa Inggris itu perlu banget sebelum masuk ke ilmu komunikasi? Oke. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, karena kita di ilmu komunikasi, khususnya di UII, Oke. itu ada international program dan non international program. Atau reguler. Kita reguler ya, yang biasa kita kenal ya. Ya. Nah, di sana ada opsi buat Oke. yang sudah fasih Bahasa dalam Inggris. berbahasa Inggris. Itu teman-teman bisa di kelasnya international program tadi. Oke. Jadi tidak ada mengharuskan untuk bisa masuk ke ilmu komunikasi itu kalian Harus bahasa bahasa Inggris Inggris dulu. Iya, itu enggak.
Enggak ya? Enggak harus. Jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Mungkin di universitas lain tidak seperti itu. Namun di universitas kami tentunya ada tawaran bahwa ada kelas international program atau IT biasanya disebut, atau juga ada yang namanya kelas reguler. Mungkin di Betul. universitas besar yang lain juga ada ya, tapi tidak semuanya. Iya. Dan bedanya itu tadi ya tentunya. Kalau international program, bahasa pengantarnya, tugas-tugas segala macam menggunakan bahasa Inggris. Iya. Full. Jadi ya literally bahasa Inggris. Oke, tapi kalau yang reguler? Reguler ada matkul. Ada matkul. Ada matkul juga bahasa Inggris, di mana itu ya untuk kita bisa belajar di bahasa Inggris itu. Upgrade skill bahasa Upgrade Inggris. skill kita gitu. Oke. Berarti don't worry teman-teman yang misalkan pengen ilkom, nggak perlu harus punya skill bahasa Inggris dulu. Kalian bisa masuk ke kelas reguler tersebut. Iya. Nanti bakal juga dipelajarin bahasa Inggris itu. Iya, ya kan? betul. Jadi nggak usah khawatir guys. Ada lagi nih bahwa teman-teman kadang waktu SMA itu malas belajar matematika. Ya kan? Contohnya saya sendiri, saya juga termasuk orang yang agak tolol matematika ya. Ya kayak goblok gitulah ya. Jadi saya menghindari prodi yang mana tidak mempelajari matematika atau tidak concern ke matematika. Kalau ilkom ini butuh belajar matematika nggak? Atau butuh pinter matematika juga nggak? Atau gimana? Oke, kalau ngomong soal butuh atau enggaknya, pasti butuh ya. Pasti namanya butuh, ya. Pasti butuh. Matematika pasti butuh. Mau di prodi apapun itu pasti sangat dibutuhkan. Jadi balik lagi masalah harus pintar apa enggak ya tadi? Harus pinter atau harus mahir Oke. matematika banget gitu atau enggak? Oke. Jadi ilmu komunikasi itu enggak apa ya, matematikanya tidak terlalu mendalam banget gitu. Tidak complicated Tidak juga. ya, betul. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita, dan matematika itu juga hanya membahas satu matkul doang. Oke. Itu namanya matkulnya statistika. Oke. Nah, statistika itu dimana nantinya berfungsi atau digunakan ketika kita sedang melanjutkan penelitian, teman-teman. Jadi penelitian itu ada namanya kuantitatif Dan kualitatif. dan kualitatif. Jadi ada opsi di mana harus menggunakan statistik, menggunakan data atau hitungan itu, atau melakukan dengan observasi atau wawancara. Baik. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya ada juga mata kuliah yang ada kaitannya dengan matematika, namun Iya. tidak perlu skill matematika yang bombastis gitu ya untuk masuk ke ilkom. Jadi kayak ya kita bisa ngitung sama itu aja udah cukup. Ya perkalian pertama, Iya. nggak perlu yang complicated matematika gitu. Betul. Ya kan? Saya juga penasaran sih. Dulu sebelum masuk kuliah juga sering berstigma bahwa ilmu komunikasi itu hanya belajar yang namanya ngobrol doang. Iya. Soalnya saya berasumsi bahwa ilmu komunikasi kan berarti ngobrol. Iya, itu dulu. Kalau saya sekarang nggak berasumsi seperti itu. Itu Yes, asumsi di luar sana pasti masih berkembang seperti itu ya kan. Mungkin beberapa orang juga masih berpikirnya bahwa ilmu komunikasi hanya belajar ngobrol atau ngomong. Apakah stigma itu benar adanya atau bisa benar bisa tidak? Nah, ini yang menarik nih ya. Jadi kita kalau berbicara soal komunikasi, itu emang benar. Komunikasi ya komunikasi gitu. Kayak gini kan namanya kita berkomunikasi kan. Ya, of course. Of course. Jadi, teman-teman, di sini komunikasi itu kita di apa ya? Dipelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Oke. Kita kan apa ya, ngomong kayak gini ya namanya komunikasi kan. Tapi kita masuk di dunia perkuliahan itu kita lebih kompleks lagi gitu loh. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jadi kayak intinya komunikasi baik dan benar. Iya. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ilmu komunikasi ya memang belajar komunikasi, tapi tidak hanya belajar komunikasi atau tidak hanya belajar ngobrol. Iya. Karena si komunikasi itu definisinya masih luas. Iya. Jadi belajar ilmu komunikasi itu tidak hanya belajar yang namanya ngomong doang, tapi belajar selain ngomong. Nah, selain ngomongnya ya kita kayak gini aja udah ngomong tuh kan, Ya. udah berkomunikasi. Tapi di sini lebih diarahkan untuk cara berkomunikasi dengan baik dan benar. Jadi
tidak melulu membahas soal bagaimana kita public speaking. Iya. Jadi soal produksi, komersil, dan apapun itu dibahas dalam ilmu komunikasi. Nanti akan lebih lanjutnya akan kita bahas. Oke, berarti jadi yang namanya komunikasi juga definisi masih luas. Bisa saja komunikasi itu berupa film, ya kan? Ya. Bisa komunikasi juga bisa berupa tulisan. Komunikasi juga bisa berupa musik dan sebagainya. Jadi ilmu komunikasi tidak hanya belajar ngomong doang, tapi juga ada komunikasi lain yang tadi sudah sempat saya mention, ya kan? Yeah. Kemudian lanjut ke matkul yang paling menarik. Jadi kan tadi kan udah kamu mention bahwa ada produksi segala macam. Berarti kan ilmu komunikasi ini luas. Kemudian matkul yang paling kamu suka, yang relate sama passionmu, yang pokoknya kamu ngelakuin tuh seneng banget. Kira-kira matkul apa itu? Matkul produksi video. Iya. Jadi itu sih yang paling passion banget. Yang paling passionate untuk kamu ya. Kemudian apakah di matkul itu hanya belajar mengenai kamu jadi talent doang, atau juga mempelajari keseluruhan produksi film atau video, atau bagaimana? Di produksi video itu secara keseluruhan. Yo. Jadi sebelum kita lanjut terjun ke produksi, itu kita membahas dulu bagaimana strukturnya. Oke. Itu mulai dari produser, sutradaranya, penulis naskah atau kru lainnya, teman-teman yang lain di balik itu juga, di balik produksi itu. Jadi lebih luas lah. Gitu. Jadi tidak hanya belajar satu bidang dalam produksi video, tapi semua bidang juga dipelajari. Karena juga kan ada yang merasa lebih jago di editing, berarti ya bisa belajar editing. Iya. Lebih suka di depan kamera seperti Anda, tentunya pasti lebih memilih untuk menjadi talent begitu ya. Dan itu bisa nanti dibilang seperti itu. Bisa dibilang itu. Dan nanti juga bakal dipelajarin di si prodi ilmu komunikasi ini. Iya. Oke, semuanya bakal dipelajari. Semuanya dipelajari. Oke. Kemarin juga saya sempat mengikuti event yang diadakan oleh ilmu komunikasi, event konser yang ada di Yogyakarta. Ya kan? Iya. Saya juga dengar ternyata itu adalah tugas mata kuliah. Aku juga kaget, shock. Wah, tugas kuliah bikin konser. Jurusan apa? Ilkom. Itu juga teman saya yang bikin konser itu. Itu kok bisa gitu? Ya, tugas kuliah jadi bikin event. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu matkul apa sih sebenarnya? Oke, jadi teman-teman nih yang penasaran, ya namanya tadi balik lagi ya, komunikasi itu luas, tidak soal public speaking doang, tapi banyak yang di belakang itu. Mulai dari komersil, itu namanya komersil mas. Oh, itu namanya matkul komersil. Iya, matkul komersil. Jadi kita belajar dan kita implementasikan sendiri di lapangan, bagaimana caranya kita bersosialisasi, bagaimana kita bernegosiasi kepada halayak ramai, di mana media partner kita. Nah, itu kan kita sudah ada bekal gitu loh dari apa yang kita pelajari di semester-semester yang sebelumnya gitu. Nah, inilah ajang kita untuk langsung mengimplementasikan di lapangan gitu. Itu mulai dari rundown-nya, mulai dari apa bentuk acaranya, mulai dari segala macam RAB dan segala macam itu dari semuanya mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Oke, berarti belajarnya sangat luas ya. Bahkan belajar promosi juga, misalkan jualan tiket. Nah, itu. Tidak hanya cuma belajar bikin event, tapi juga marketing juga. Kemudian PR juga, ya, public relation tentunya ya. Oke, itu kan kemarin saya juga ikut konser itu. Kemudian kalau kamu sendiri apa? Event apa atau acara apa yang kamu buat di matkul komersil itu? Oke, kebetulan kemarin saya di matkul komersil kita menciptakan sebuah acara yang namanya Anger Room. Ruang untuk marah-marah. Iya, betul.
Anger Room ya, namanya aja udah agak-agak serem gitu. Nah, jadi ini saya ceritain ya Mas ya, apa bentuk acara itu. Jadi ini acaranya sebagai ungkapan ekspresi diri kita, dimana ya kita pasti pernah mengalami, mungkin yang lagi denger ini juga sekarang lagi nggak bad mood, lagi nggak mood gitu kan, mungkin lagi bad mood atau segala macam, lagi stres atau segala macam. Nah di sana di Anger Room itu kita bisa mengekspresikan diri. Oke, dengan jadi cara? Kita punya ruangan khusus untuk meluapkan emosi itu. Jadi kita menghancurkan barang-barang. Nah, tapi di sini saya highlight barangnya itu barang bekas. Barang bekas. Iya. Jadi barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, di sana bisa dihancurin teman-teman. Oh, kayak botol bekas. Ya, botol bekas, TV bekas, elektronik, barang-barang elektronik lain. Oke, jadi kamu buat acara buat orang-orang yang anjir kayak bosen banget sama hidup, capek, ya kan, marah, untuk meluapkan emosi daripada kita marah-marah di tempat umum, di public space, ngerusakin barang orang yang harus bertanggung jawab segala macam. Mending masuk ke Anger Room tadi untuk melampiaskan semuanya dengan cara memecahkan si botol-botol bekas sama alat elektronik kita. Kita meluapkan emosi tapi dengan cara yang aman, guys. Oke, berarti itu kamu membuat dari awal ya, mulai dari desainnya, mulai dari ide kreatifnya, mulai dari marketingnya, mulai dari apa lagi? Promosinya juga itu dilakukan oleh semua anak ilmu komunikasi. Mahasiswa ilmu komunikasi. Betul. Dan itu tugas individu atau kelompok? Itu jatuhnya kita kelompok. Tugas kelompok ya? Tugas kelompok. Tuh guys, maksudnya gini loh, belajar komunikasi ternyata nggak cuma ngomong doang, kayak belajar bikin event, belajar bikin bisnis juga, belajar bikin konser juga, belajar ya contohnya yang di kamu berarti bisnis juga, konser juga bisnis ya, kamu juga bisnis ya kan? Komersil gitu kan. Terus juga aku pernah dengar, jadi ada yang komersil, ada yang apa yang satunya lagi itu non komersil kalau nggak salah. Ya. Nah itu apa itu? Komersil dituntut untuk profit dan non komersil tidak menuntut untuk profit gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya basicnya sama-sama bisnis, cuman kalau yang komersil itu mahasiswanya dituntut untuk menghasilkan untuk si para mahasiswanya. Namun kalau yang non komersil lebih ke mahasiswanya tidak dituntut untuk menghasilkan profit dari apa yang mereka kerjakan. Gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal Ilkom lagi ya, kita Ilkom terus hari ini ya. Memang konten ini videonya ya untuk Ilkom, ya kan? Kita mengulik habis Ilkom atau ilmu komunikasi. Kemudian ilmu komunikasi setelah lulus nih ya, prospek kerjanya itu apa gitu? Kayaknya banyak ya, karena tadi udah diceritakan bahwa belajar bisnis, belajar PR, belajar public speaking, belajar bernegosiasi, belajar promosi. Berarti harapannya prospek kerjanya bagus. Apa gimana? Oke, sebelumnya untuk lebih lanjut, jadi di Ilkom itu kita adanya nama konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Mungkin di Prodi Masa juga ada kan? Ada. Oke. Jadi itu ada ininya teman-teman, ada masing-masing tuh ada beda-beda. Jadi yang pertama ada media kreatif. Oke. Terus ada yang namanya public relations ya. Yang ketiga itu ada jurnalistik. Nah, itu masing-masing punya ininya sendiri, Mas. Oke. Jadi kayak mereka beda-beda gitu loh. Fokusnya tuh beda-beda gitu. Tadi apa aja coba dimention 3 ya? Jadi ada 3. Oke. Public relation, media kreatif, ya, sama jurnalistik. Kalau kamu sendiri ngambil konsentrasi yang apa? Saya ngambil media kreatif. Iya. Berarti media kreatif itu yang ada hubungannya tadi ya, kayak film. Iya, kayak film. Produksi. Apakah musik juga masuk media kreatif? Kalau di Ilkom? Masuk juga ya? Iya. Oke. Media kreatif, jurnalistik, sama public relation. Iya. Oke. Jadi itu juga sesuai dengan passion kalian juga. Kalau passionnya tadi suka bikin video, suka bikin film, segala macam, berarti masuknya konsentrasi si media kreatif. Tapi kalau suka di dunia media
berita gitu. Berita. Atau tujuannya mau masuk kerja di TV, berarti masuknya ke Jurnalistik. Satunya lagi tadi PR. PR. Itu PR berarti yang apa? PR tuh balik lagi ke ini ya, humas. Hubungan masyarakat. Iya, dia hubungannya sama masyarakat gitu. Oke. Itu berarti konsentrasi yang ada di ilmu komunikasi. Yoi. Jadi sesuaikan passion kalian mau apa, itu bisa masuk ke masing-masing konsentrasi tadi. Jadi tidak perlu yang tadi di awal bahwa harus pede dulu, harus pintar ngomong dulu. Itu juga tergantung sama kalian. Kalian misalkan nggak pede ngomong atau nggak pede bersosialisasi, bisa juga masuk ke jurnalistik di bagian yang kira-kira yang mewakili teman-teman yang kurang pede untuk ngobrol, kurang pede untuk bersosialisasi. Sebenarnya sih banyak ya. Banyak ini ya? sangat luas gitu loh. Sangat Kalau di bedah satu-satu tuh nggak ada habisnya gitu loh. Jadi mungkin bisa ke penulis naskah Naskah film atau bisa sebagai editing tadi. Editing. Jadi editor gitu. Atau bisa ke wardrobe, MUA itu. Oh, itu juga. Iya. Seriusan? Iya. Dipelajari juga. Dipelajari strukturnya. Strukturnya itu. Tapi at least misalkan punya passion jadi apa MUA, tetap bisa gitu. Tetap bisa aplikasikan. Iya. What the fuck? Karena kita itu ya. Karena gini guys. Jadi mungkin kalian udah tahu juga ya. Kalau misalnya acting itu kan kita harus butuh yang namanya wardrobe kan. Oh, tentu. Mulai dari pemilihan bajunya, alat pendukung lainnya lah. Iya. Kayak misal mungkin menggunakan media apa gitu loh. Iya. Mungkin bisa menggunakan alat bantu apa gitu, atau menggunakan apa sound yang bisa menghasilkan suara yang menunjukkan bagaimana karakter film itu. Oke. Nah, itu kan sangat luas ya kalau iya, benar. dibilang ya gitulah. Saran dari kamu untuk para calon mahasiswa yang pengen ngambil jurusan ilmu komunikasi, sarannya apa kira-kira? Oke, ini mungkin ada sedikit saran dan tips ya buat teman-teman yang pengen ke ilmu komunikasi. Oke. Jadi yang pertama di sini kita highlight, jangan merasa minder. Oke. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini. Santai guys. Dulu juga aku kayak gitu. Jadi aku dulu nggak bisa ngapa-ngapain dan buta lah gitu soal ilmu komunikasi gitu. Jadi kita mulai upgrade diri aja. Oke. Jadi mungkin saat ini kita mempunyai kemampuan apa, itu di-upgrade terus, diasah terus. Mungkin kalian yang hobinya apa di masing-masing jurusan atau pilihannya itu mulai dilatih aja. Karena apa? Berguna buat diri kita sendiri dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Oke. Jadi mungkin itu ya. Oke, jadi mungkin saya ngambil kesimpulan ya bahwa jurusan ilmu komunikasi itu tentunya tidak hanya belajar ngomong ya teman-teman. Jadi belajar yang namanya banyak tadi yang udah di-mention sama teman saya Farul ya kan. Belajar yang namanya media kreatif, jurnalistik dan juga public relation. Jadi banyak yang dipelajari. Dan itu nanti sesuaikan sama passion kalian juga gitu. Passionnya apa ya masuk apa, di konsentrasinya begitu kan? Iya. Oke. Jadi tidak hanya melulu yang hanya PD doang, yang misalkan kalian nggak PD juga bisa masuk Ilkom dan nantinya juga pasti upgrade juga kan, pasti juga diasah belajar terus untuk PD juga kan. Ya. Oke, kalau gitu cukup aja kali ya karena kita udah lumayan panjang ngobrolnya. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton mulai dari awal sampai akhir. Oh iya, sebelumnya ada yang mau aku sampaikan ya. Oh ya. Sebenarnya terima kasih banget buat teman-teman Beathinker. Oke. Kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih juga. Ya, ini adalah video pertama juga kan? Ini video pertama setelah IAIDAS beberapa bulan. Jadi ini sebuah kehormatan yang sangat besar bagi saya bisa berada di sini. Terus diundang sama Beathinker dan teman-teman yang lain. Baik. Nice banget Beathinker memang. Ya udah ya, dadah. Like, comment, subscribe, share juga. Siapa tahu teman kalian juga butuh ya kan? Cuy. Mantap. Dah.